Terakhir Pilgub Jakarta, sejumlah jurus dikerahkan oleh masing-masing paslon demi bisa mengerek elektabilitasnya, termasuk dengan menggandeng sejumlah tokoh-tokoh kunci agar dapat memengaruhi pemilih di detik-detik terakhir sebelum pencoblosan pada 27 November mendatang. Pasangan calon peserta pemilihan Gubernur Jakarta 2024 akan menggelar kampanye akbar di hari terakhir kampanye Sabtu esok. Sejumlah strategi dari masing-masing pasangan calon telah disiapkan, termasuk mengundang tokoh-tokoh kunci yang dianggap dapat mengerek elektabilitas paslon di detik-detik terakhir sebelum pencoblosan. Cagup dan Cawagup nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono rencananya akan mengundang Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada kampanye akbar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Nanti di kampanye akbar apakah Pak Jokowi akan hadir, Pak? Sudah diundang, cuman Pak Jokowi itu waktu bersamaan kampanye akbar Jawa Tengah, jadi beliau bilang nanti lagi dilihat gimana membagi waktunya. Kita paham kan, karena rumah beliau kan di Jawa Tengah. Tapi Kang Emil sendiri mengharapkan Pak Jokowi hadir di kampanye akbar itu? Udah, kalau saya menyampaikan undangan artinya saya berharap. Sementara itu, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, akan menggelar kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pasangan Pramono Rano juga menggandeng tokoh-tokoh kunci dengan harapan bisa menggait suara pemilih di detik-detik terakhir. Saya ingin menyampaikan secara terbuka apa yang telah tadi dipesankan oleh Mas Anies, termasuk yang baru saja disampaikan. Maka program-program Mas Anies yang belum selesai, yang baik-baik pasti akan kami lanjutkan. Termasuk program Pak Ahok, programnya Bang Foke, dan programnya Bang Yos. Dan yang terakhir, saya yakin dengan dukungan Mas Anies yang luar biasa ini, maka golput akan menurun. Karena dari semua survei, golputnya kemarin hampir 20% lebih, golput akan menurun dan mudah-mudahan ini menjadi suplemen atau dorongan bagi pasangan nomor 3, Mas Pram dan Pak. Lantas, apakah jurus dengan menggait sejumlah tokoh di kampanye terakhir Pilgub Jakarta dapat menentukan suara pemilih di detik-detik terakhir? Tim Liputan, BTV. Pemirsa, Pilgub Jakarta nampaknya tak hanya menjadi pertarungan bagi para paslon untuk unjuk visi-misi serta gagasan, namun ada strategi dengan menggait sejumlah tokoh yang turut andil untuk dapat meraup suara warga Jakarta. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber, diantaranya pengamat politik Agung Baskoro, kemudian Iwan Tarigan, jubir tim pemenangan Pramono Rano, dan kemudian nanti akan bergabung dengan kami juga tim pemenangan RK Suswono Jojo Wahab. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sore, selamat sore Bang Iwan. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Saya mau ke Mas Agung terlebih dahulu deh. Mas Agung, kalau kita lihat Jakarta ini selalu menjadi sorotan ya, karena unik. Nah, menjadi pertanyaan saya, Anda melihat fenomena menggait tokoh-tokoh kunci untuk dapat ikut tampil dalam kampanye dan juga memberikan rekomendasi. Seberapa penting sebenarnya rekomendasi dan juga kehadiran tokoh-tokoh kunci ini bagi masing-masing paslon di Jakarta? Iya, di tengah pilkada yang sangat kompetitif, maka endorse seorang tokoh, apa kita sebut kingmaker ya atau queenmaker, itu sangat signifikan. Sebagaimana terafirmasi di survei Litbang Kompas beberapa waktu yang lalu dirilis. Ya, kita tahu misalkan Pak Anies, Pak Ahok, ya, Pak Jokowi, Pak Prabowo, itu masing-masing punya kekuatan endorse di rentang antara 40 sampai bahkan 50%. Apalagi kalau misalkan kondisinya seperti sekarang ya, selisih antar paslon khusus antara Kang Ridwan Kamil dengan Mas Pram itu cukup sengit ya, di rentang ya 1 sampai 1,5 kali margin of error. Jadi endorse ataupun insentif elektoral apapun dari ikhtiar yang dilakukan di lapangan itu punya pengaruh yang sangat signifikan, memastikan siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang langsung menang satu putaran, atau siapa yang masuk putaran kedua, seperti itu. Jadi saya melihat strategi ini digunakan, tapi harapannya ini bukan satu-satunya strategi. Karena apa? Karena pilkada itu adalah akumulasi dari
beragam ya ikhtiar elektoral, strategi elektoral yang diorkestrasi dalam satu waktu, dan itu dilakukan secara konsisten, Mbak Soza. Ya, apakah itu di darat, lewat belusukan, door-to-door campaign, canvassing ya, kemudian juga di udara, lewat diviralkannya beragam konten di sosmed ya, kemudian di media cetak, elektronik, online, dan seterusnya. Kemudian strategi-strategi lobby tingkat tinggi ya, dan saya kira itu akumulasi dari semua. Karena kalau misalkan hanya digantungkan hanya sebatas di endorse, saya khawatir malah yang ada malah membuat mesin-mesin politik yang lain menjadi lesu. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mbak Soza. Baik. Nah, Bang Iwan, bagaimana tanggapan Anda bahwa tadi Mas Agung mengatakan endorse dari tokoh-tokoh kunci ini bisa menaikkan elektabilitas berpengaruh hingga mencapai 50%. Apakah ini juga dirasakan oleh tim Pramdul bahwa ketika ada kehadiran tokoh kunci di Jakarta, salah satunya Anies Baswedan ini berpengaruh cukup signifikan pada elektabilitas pasangan Pramdul? Iya, Mbak. Jadi menurut kami ini sangat berpengaruh ya. Apalagi kan saya jubir Pak Anies itu dan mengkoordinir relawan Anies itu sangat lama. Dan sampai hari ini juga masih di grup relawan itu. Jadi di grup relawan pribadi memang, di grup relawan itu, ya, atau relawan yang mewakili relawan, itu memang ada yang sangat besar, itu menunggu perintah Abah. Ya, jadi 60-70% kemarin memang saya, Bang Laude, dan yang lain-lain itu sudah menetapkan pilihan kepada Mas Pram untuk melanjutkan Jakarta, ya, pekerjaan Pak Anies, dan 30% sampai 40% itu harus menunggu dari mulut Abah sendiri. Jadi kami melihat kemarin begitu Pak Anies sudah secara gamblang dan jadi jubirnya Mas Pram, itu langsung 30-40% tadi mengikuti Mas Anies dan langsung menjatuhkan pilihan dan mendukung Mas Pram. Jadi kami rasa dengan kemarin survei terakhir 47-48 ini akan sangat mendongkrak elektabilitas. Harapannya begitu, Mbak. Baik. Kemudian Bang Jojo Wahab dari tim pemenangan RK Susono telah bergabung bersama dengan kita juga dalam dialog sore ini. Bang Jojo, dengan kehadiran Presiden Joko Widodo dalam kampanye akbar terakhir nanti, kemudian juga dari Pak Prabowo juga kita tahu memberikan dukungan kepada RK Susono, apakah ini juga yang diharapkan oleh tim RK Susono bahwa akan dapat mendongkrak kembali elektabilitas dari pasangan RK Susono di detik-detik terakhir menuju tanggal 27 November? Bang Jojo, mohon maaf kami belum bisa mendengar audionya. Boleh dipastikan telah terbuka terlebih dahulu? Oke, udah dengar ya? Silahkan, Bang. Oke, saya pikir iya, karena itu kan sebenarnya kan teori dasar politik sebenarnya, bahwa hadirnya tokoh-tokoh yang yang tentunya mempunyai pendukung banyak, itu pasti akan mendongkrak elektabilitas. Setidaknya kami mengharapkan seperti itu. Itu. Baik, berarti mengharapkan hal yang serupa ya. Nah, Mas Agung, jika melihat keinginan dari masing-masing pasangan calon ini, Anda melihat hal ini akan berpengaruh signifikan nggak untuk karakter warga Jakarta? Karena kan karakter warga Jakarta ini kan cukup berbeda dengan daerah lain ya. Seperti apa Mas Agung, mungkin singkat saja? Ya persis Mbak, karena kan pemilihnya rasional ya, hampir 70% seperti itu. Jadi endorse yang diberikan siapapun, apakah Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak Anies, Pak Ahok ya, pasti akan memberikan pengaruh. Apalagi keempat tokoh ini ya, Pak Anies, Pak Ahok, Pak Jokowi, Pak Prabowo punya legacy ataupun rekam jejak yang jelas selama memimpin. Apakah sebagai misalkan Pak Anies sebagai Gubernur Jakarta, Pak Ahok juga Gubernur Jakarta, Pak Jokowi Presiden 2 periode sekaligus Gubernur Jakarta 1 periode seperti itu, kemudian Pak Prabowo sebagai presiden kita sekarang, masing-masing memberikan dampak ataupun pengaruh elektoral yang sedikit banyak akan mendongkrak ya. Kalau misalkan kemarin di survei Litbang Kompas kisarannya 40-50%, pemilih akan mempertimbangkan pilihannya, bisa jadi dari sana akan ada aliran konkret ya untuk menaikkan elektabilitas, apakah mungkin 5-10% ataupun yang lain seperti itu. Karena apa? Karena di tengah pilkada yang kompetitif ya, ikhtiar elektoral apapun itu diperlukan.
Apalagi kalau misalkan tokoh-tokoh yang saya sebut tadi sampai turun gunung secara konsisten di detik-detik akhir seperti sekarang. Mesti punya pengaruh, mesti punya dampak, dan ketika itu bisa dipastikan langsung tunggal ya ke masing-masing paslon yang bertarung, maka itu sebuah berkah yang luar biasa. Seperti itu Mbak Saudara. Baik, terakhir kepada kedua perwakilan dari paslon, jika Anda melihat semua daya upaya yang sudah diperjuangkan sampai dengan saat ini dan juga nanti akan ada kampanye akbar terakhir yang kemungkinan besar akan dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci. Pertanyaan saya, seberapa yakin Anda untuk kerja keras dari tim selama ini untuk dapat memenangkan Jakarta? 1 putaran atau 2 putaran? Mulai dari Bang Jojo terlebih dahulu. Ya, kalau keyakinan itu kan saya pikir harus ya, itu kan ada unsur optimisme ya di dalamnya. Kalau kita nggak yakin kan ya agak aneh juga gitu, bahwa kita masih berharap dan masih meyakini akan terjadi 1 putaran. Masih ada, artinya masih ada harapan ke situ. Karena dukungan ini kan juga sangat cair ya, seperti yang tadi disampaikan juga pada pembicara sebelumnya, bahwa Jakarta itu kan berisi dengan pemilih-pemilih yang rasional. Jadi memang kita masih punya banyak kesempatan untuk di saat-saat terakhir ini juga untuk meningkatkan potensi masuknya suara. Baik, berarti masih ada harapan ya untuk dapat menang 1 putaran. Bang Iwan, seperti apa keyakinan dari tim Pramdul? Singkat saja. Ya, kita sangat yakin Mbak, karena memang di pilkada itu yang paling penting kan progres kenaikan elektabilitas. Jadi Mas Pram itu dari 0,8 sampai 3 bulan itu sudah 47-48%, sehingga kami hanya menambah sekitar 3% lagi sudah 1 putaran ya. Jadi dari beberapa lembaga survei itu sudah menyampaikan bahwa memang elektabilitas itu sekitar 47 sampai 48. Artinya kami dengan 3% saja ya, artinya yang belum memutuskan ada 9%. Kalau kita bagi 2 saja, maka kami akan memenangkan 1 putaran. Ini rasionalnya. Baik. Jadi dengan kerja-kerja politik yang luar biasa, ya, di mana Mas Pram dan Bang Dul didukung oleh kelompok Ahoker dan Anies Baswedan, yang kita tahu sendiri di Pilpres pun pendukung Abah ini memenangkan pertarungan dibandingkan dengan Pak Prabowo. Jadi dengan dukungan Mas Anies ini, kami sangat percaya diri bahwa DKI akan dimenangkan oleh Mas Pramono dan Bang Dul di Jakarta. Begitu Mbak, terima kasih. Baik, kita akan nantikan bersama-sama seperti apa babak terakhir dari Pilgub Jakarta yang akan dilihat pada tanggal 27 November nanti. Terima kasih kepada seluruh narasumber telah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.